Hai Besti, balik lagi di channel yang selalu bikin kamu tambah pinter tapi tetap santai. Hari ini kita bakal ngobrolin soal salah satu tanaman yang paling ikonik di dunia, yang juga jadi teman setiap pas 17-an. Yap, jagung. Tapi bukan jagung biasa ya. Kita bakal kupas tuntas gimana sih perjalanan si jagung ini dari yang tadinya liar, kecil dan keras sampai sekarang bisa jadi manis kayak senyumanmu. Percaya gak percaya Besti, dulu banget sekitar 9.000 tahun lalu jagung itu bentuknya gak kayak sekarang. Di dataran Meksiko Selatan ada rumput liar bernama teosinte. Biji-bijinya kecil, keras kayak batu dan jumlahnya dikit banget. Tapi nenek moyang kita ternyata jeli. Mereka mulai milih tanaman dengan biji yang lebih empuk dan banyak. Ditanam ulang terus-menerus. Dari sinilah dimulai yang namanya proses domestikasi jagung. Penelitian dari jurnal PNAS bilang, perubahan utama ini terjadi karena gen bernama TB1 atau Teosinte branch 1. Gen ini bikin tanaman yang tadinya bercabang banyak berubah jadi satu batang utama yang padat dan punya satu tongkol besar. Nah, gak berhenti di situ ya. Proses evolusi jagung ini juga melibatkan perubahan genetik yang cukup signifikan. Misalnya aja, gen TB1 mengontrol percabangan tanaman dari banyak cabang jadi satu batang utama. Lalu ada gen TGA1 mengubah biji dari yang keras jadi lembek dan enak dikunyah. Lalu ada gen sugary 1 dan sunken 2 ngebuat rasa jagung makin manis. Ini awal mula jagung manis yang kita makan. Dan semua ini nggak terjadi secara instan ya. Ini hasil dari seleksi buatan alias manusia memilih dan menanam tanaman yang sifat terbaik dari generasi ke generasi. Zaman sekarang ilmuwan udah punya alat canggih kayak gini buat langsung ngedit DNA jagung. Misalnya nih, biar jagung lebih tahan lama, biar lebih cepat panen, atau lebih manis dari biasanya. Bahkan lewat teknologi marker assisted selection, petani bisa tahu tanaman mana yang punya gen unggulan tanpa nunggu panen dulu. Ada juga tanaman jagung transgenik kayak jagung BT yang disisipi gen dari bakteri supaya tahan sama hama ulat. Semua ini bikin produksi jagung makin efisien dan sesuai kebutuhan zaman. Oh ya, satu lagi yang seru nih. Kamu tahu popcorn kan? Nah, popcorn itu cuma bisa meletus karena ada air yang terperangkap di dalam bijinya. Pas dipanasin, air itu berubah jadi uap dan tekanan dalam biji naik. Terus, meledak kayak cinta yang dipendam terlalu lama. Hehe. Dan, nih ya, jagung itu bukan sayur ya. Yap, secara botani dia itu buah. Tapi secara kuliner dia bisa dianggap sayur atau karbohidrat, tergantung di masa apa. Jadi jagung itu fleksibel banget, kayak kamu yang fleksibel ngertiin aku. Nah, sekarang kita kenalan yuk sama beberapa jenis jagung modern yang sering kita jumpai, lengkap sama rasa, bentuk, dan bahkan harganya. Yang pertama ada sweet corn atau Gemma sacrata. Secara morfologi batangnya tegak, daunnya panjang-panjang, buah besar dengan biji kuning mengkilap. Habitatnya bisa kamu temui dan tumbuh di daerah dataran rendah hingga menengah. Cita rasanya manis dan juicy. Harganya sekitar 3.000 hingga 6.000 per tongkol. Selanjutnya ada jagung ketan atau waxy corn. Secara bentuk mirip sweet corn sih, tapi bijinya lebih keruh. Lalu kamu bisa temuin jagung ini ada di daerah tropis. Secara cita rasa kenyal dan lengket kayak ketan. Lalu harganya sekitar 5.000 hingga 10.000
per tongkol. Selanjutnya ada jagung popcorn atau Ziames everta. Secara morfologi tongkolnya kecil serta bijinya keras. Habitatnya bisa tumbuh di cuaca yang kering. Lalu rasanya netral tapi bisa dikreasikan dengan rasa karena cocok untuk popcorn. Kisaran harganya antara 15.000 hingga 30.000 per kilogram biji kering. Lalu ada jagung flint atau Ziames indurata. Bentuknya secara morfologi biji keras dan bulat lalu kulitnya tebal. Kamu bisa nemuin jagung ini yang tumbuh di Amerika Latin. Secara rasa gak manis sih, tapi cocok untuk makanan olahan. Harganya 3.000 hingga 7.000 per kilo. Ada jagung dent. Secara morfologi biji agak cekung di bagian atas. Lalu jagung ini banyak digunakan di industri ternak. Citra rasanya hambar. Harganya murah, 2.000 hingga 4.000 per kilo. Lalu ada jagung pelangi. Secara morfologi tentu saja bijinya warna-warni dan bening kayak kaca gitu. Lalu habitatnya butuh sinar matahari yang penuh. Lalu cita rasanya netral karena jagung ini lebih ke estetika sih. Harganya bisa sampai 100.000 per tongkol untuk kolektor. Selanjutnya ada jagung baby corn. Secara morfologi dipanen saat masih muda karena bentuknya kecil dan imut. Habitatnya serbaguna sih, bisa ditanam di poultry bed juga aman. Citra rasanya lembut dan gurih. Harganya cukup mahal, sekitar 10.000 per bungkus. Jadi yang awalnya cuma rumput liar kecil bernama Theosinte, sekarang jagung udah berevolusi jadi makanan favorit semua orang. Dan bisa disesuaikan genetiknya sesuai kebutuhan manusia. Keren banget kan? Kalau kamu suka konten kayak begini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.